1988 sampai 1989. Dia berpendidikan di Sastra Prancis Universitas Indonesia. Tahun 1989 sampai 1995 dia berkuliah di Universitas Indonesia Hubungan Internasional Fisik dan Gimana ya. 1990 sampai 1996 beliau berpendidikan di Ma'had Al-Hikmah jurusan Syariat dan Dakwah, Masya Allah. Kemudian tahun 2000 sampai 2022 pasca sarjana ilmu manajemen FA Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Masya Allah. Pendidikannya, pengalaman kerja beliau 1997 sampai 2015 sebagai anggota Dewan Pendiri Yayasan Pendidikan Islam Tinggi Depok. Di tahun dulu ada anak atau yang TK-nya di TK Fitri ya, dulu di Tiga Atap, sekarang di atas ini Bu ya. Kemudian dan juga dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah atau STEP di Depok. Di Depok kemudian dia juga sebagai kepala sekolah Cahaya Bina Insan Brunei Darussalam, ketua bidang pendidikan Kedutaan Indonesia di Brunei Darussalam tahun 2008 sampai 2010. Kemudian dari 2015 sampai sekarang direktur penerbit Makwah Berkah Mandiri. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Banyak ya Bu ya jabatannya ya. Alhamdulillah. Amanahnya ya. Masya Allah. Ya, saya tidak akan berlama-lama lagi. Mari sama-sama kita simak dan kita dengarkan paparan dari Al-Wasiah Ustazah Nadia Rahman Yasin MPC pada Bu Nana. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la ilaha illallah. Alhamdulillah bisa bermuajahah ya, bertemu dengan ibu-ibu semua. Ini adalah suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah suatu majelis yang bisa dikatakan nazalat alaihimul malaikah ya, turun para malaikat itu, dan kemudian mereka melakukan apa? Zakarallahu fi man indah. Mereka menyebut nama kita semua di sisi Allah ya. Wa hafatahumul malaikat. Jadi malaikat itu pun mengembangkan sayapnya ya. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat dalam majelis-majelis ini ya, dikatakan Raudatul Jannah, merupakan bagian daripada taman-taman surga ya. Kita tuh disebut-sebut ya, disebut sama orang yang kita sayang, itu pasti senang. Apalagi disebut sama malaikat, dan kemudian malaikat itu dengan bangganya bilang ke Allah Subhanahu wa taala, ini fulan bin fulan ada di dalam majelis zikirmu ya Allah ya. Mudah-mudahan dengan catatan-catatan kebaikan itu membuat kita semua bisa masuk ke dalam surganya. Amin rabbal alamin. Nah ini rupanya infokusnya nggak connect ya ke komputer saya, jadi mungkin bisa langsung ke handphone ya. Hari ini insya Allah kita akan coba membahas tentang sarah ya, sarah hadis arba'in. Ibu semua ada yang punya buku hadis arba'in? Ada yang punya nggak ya hadis arba'in? Udah pernah lihat bukunya? Oh belum.
bisa saya berikan sebagai hadiah ke ibu-ibu yang hadir. Tapi karena jumlahnya terbatas ya, jadi mungkin hanya bisa separuh biar bisa saling lihat ke sebelahnya ya. Saya mungkin bisa minta tolong ke panitia untuk membagikan hadis arba'in ini. Ya. Jadi orang satu buku ya, bisa lihat temannya. Untuk panitia juga nanti ya, mungkin kalau saya memang kurang, nanti insya Allah saya akan dapatkan lagi ya. Nah ini buku ini ya, terjemah hadis arba'in ya, terjemah hadis arba'in. Buat ini mungkin bisa buat untuk panitia yang di depan buat ini ya. Jadi panitia juga bisa membacanya ya bersama-sama biar bisa lihat. Arba'in itu artinya 40 ya. Arba'in itu artinya 40. Di dalam hadis ini kumpulan dari Imam An-Nawawi ya. Imam An-Nawawi ini ada 42 hadis. Isinya jadi tidak 40 ya. Biasanya memang kalau dalam bahasa Arab orang mengatakan arba'in itu kurang lebih 40. Nah, jadi di dalam hadis arba'in ini isinya sebenarnya 42 hadis ya. 42 hadis dan ini dikarang oleh Imam An-Nawawi ya. Al-Imam Al-Ulamah Abu Zakaria ya, Yahya bin Syafi An-Naisaburi ya, An-Nawawi. Jadi dia bisa dikatakan kalau di orang Arab itu biasanya yang namanya namanya itu dikaitkan dengan dia dari mana ya. Jadi An-Nawawi ya, Abu Zakaria ini itu adalah dari Nawa, suatu nama kota ya. Dia berasal dari nama kota ya di Syria ya. Dia jadi dari Syria ya, dan kemudian lahir pada 631 Hijriah. Jadi sudah 600 tahun dari Rasulullah ya, dari umur Rasulullah. Rasulullah kan kalau misalnya di tahun Hijriahnya itu 571. Nah ini 631 Hijriah ya, atau 1234 Masehi. Jadi bisa dikatakan sudah 500 ataupun 600 tahun dari Rasulullah SAW ya. Jadi Imam Nawawi ini ya, kalau misalnya kita bisa terkadang nama Imam An-Nawawi itu ada dua yang kita kenal sebagai ulama.
ada Imam An-Nawawi bin Umar bin Al-Arabi Al-Bantani. Jadi dari Banten. Dan dia juga adalah Imam Masjidil Haram, ya, meninggalnya di Mekah. Nah, itu beda dengan Imam An-Nawawi yang menulis atau menyusun kitab ini. Kalau Imam An-Nawawi Al-Bantani itu beda umurnya 1000 tahun dari Imam An-Nawawi ini. Jadi Imam Al-Bantani, An-Nawawi Al-Bantani itu bisa dikatakan beda umurnya, ya, jauh, ya, beberapa ratus tahun lah gitu dari Imam An-Nawawi Al-Nawawi ini, ya, Abu Zakaria ini. Dan kemudian kebiasaan orang Arab itu juga menamakan nama seseorang selain dari tempat dia berasal atau karena dia tinggal di mana, itu juga karena dia punya anak siapa. Nah, ini adalah Abu Zakaria, ya, Abu Yahya, Abu Zakaria. Jadi nama anaknya tuh Yahya, kemudian Yahya itu punya anak Zakaria. Jadi kayak misalnya Ummu Kulsum. Jadi waktu dari lahir pun dinamain Ummu Kulsum karena apa? Neneknya ini rupanya pengennya punya cucunya Kulsum. Jadi namain anaknya Ummu Kulsum. Ya, jadi punya cucu apa juga udah dipikirin namanya. Nah, jadi terkadang nama-nama orang Arab itu seperti itu, ya. Entah itu kunyah, ya, kunyah itu panggilan, entah itu tempat, entah itu dia cita-citanya apa nih, punya anak namanya siapa. Ya, inilah Imam An-Nawawi. Kenapa ini saya anggap penting untuk saya sampaikan di hari ini, ya. Kita bisa lihat, ya, kita bersama-sama lah, ya, karena bukunya sudah ada di hadapan kita. Kita coba lihat apa pentingnya, ya. Di dalam mukadimah ini, ya, disampaikan bahwa apa-apa yang disusun oleh Imam An-Nawawi itu adalah berdasarkan kepada hadis man hafidha min ummati, ya, barang siapa yang menghafal dari umatku arba'ina hadisan, 40 hadis min amri, dari urusan dinihah, agamanya, ba'asahullah, maka nanti akan dibangkitkan di mana? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fi zumratil fuqaha, maka dia akan dibangkit sebagai golongan orang-orang yang fikih, paham agama, wal ulama, dan juga bersama dengan golongan ulama, ya. Jadi inilah dasar daripada Imam An-Nawawi menyusun hadis ini. Banyak ulama-ulama menyusun hadis arba'in, ya, karena yang namanya arba'in itu 40, hadis itu ribuan, ya. Jadi makanya ada yang menyusun arba'in fil ibadah, arba'in fil iman, ya, arba'in fil hajj, ya, dan seterusnya. Jadi banyak ulama-ulama yang lain menyusun tentang 40 hadis yang berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan haji, dan seterusnya. Tapi kalau Imam An-Nawawi menyusunnya karena dia memandang bahwa ini adalah hal-hal yang pokok yang seharusnya semua umat muslim itu memahaminya, ya, tahu dia, ya, tentang agamanya. Agama itu terdiri dari apa? Kalau misalnya kita mengatakan tentang ilmu, ya, itu terdiri dari tadi, ya, Uyun juga sudah menyampaikan akliyah, jasadiyah, ruhiyah. Nah, kalau Imam An-Nawawi bisa dikatakan kitab susunannya ini berisi pokok-pokok ilmu agama dan merupakan sepertiga dari ilmu agama. Makanya berarti sudah ratusan tahun. Sekarang sudah tahun 1449 Hijriah. Buku ini ditulis tahun 700-an, ya, nggak sampai 700, ya. Dia menyusunnya pada usia 20 tahun, jadi 650, ya. Jadi bisa dikatakan dari 1400 dan 650 itu 800 tahun yang lalu, tapi berguna sampai sekarang. Makanya
kitab ini bisa dikatakan itu diajarkan di pesantren-pesantren, ya. Betapa pentingnya kitab ini itu perlu, ya, kita semua memahami. Dan kemudian tadi dasar daripada Imam An-Nawawi menulisnya, ya. Kata Imam An-Nawawi tadi gimana? Man hafiza, ya, man hafizu. Siapa-siapa yang hafal, siapa-siapa yang hafal min umat, dari umatku, ya, umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW, arba'ina hadisah, 40 hadis, ya, min amri diniha, dari urusan-urusan agamanya, ba'asallahu, maka dia akan dibangkit yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, fi zumratin, ya. Di dalam Al-Quran ada surat Az-Zumar. Az-Zumar itu artinya rombongan, ya. Masuk ke surga itu rombongan, masuk ke neraka juga rombongan. Makanya Rasulullah bilang ke kita, perhatikan rombongan kamu, ya. Sama juga kita kalau misalnya mau masuk grup elit atau apa, itu kan kita harus ikut rombongan itu. Kita harus memperlihatkan ciri-ciri itu. Zumrah, rombongan, ya. Fi zumratil fuqaha, orang-orang yang paham, ya, tentang agamanya, fikihnya, dan ulama, ya. Dan kemudian di dalam hadis yang lain, ya, di riwayat Abu Darda mengatakan, aku akan memberi syafaat dan menjadi saksi baginya pada hari kiamat, ya. Jadi kalau misalnya syahadah itu jelas persaksian. Jadi kalau misalnya kita nih udah berdoa, sudah mencoba beriman bismillah gitu, ya, dan kemudian beribadah, kalau nggak dianggap sama Rasulullah gimana? Sedih banget kan, ya. Dan kemudian gimana kita bisa mendapatkan pertolongan Allah kalau Rasulullah pun tidak mau menolong kita, tidak mau menjadikan saksi kita. Nah, makanya kita perlu sekali untuk bisa hafal hadis apa saja sebenarnya, ya. Kayak misalnya anak-anak TK itu sudah diajarin la taqdok wa lakal jannah, jangan marah bagimu surga. Itu penting banget tuh buat anak-anak, ya. Anak-anak suka marah-marah, ya. Buatlah mereka uswatun hasanahnya, seperti tadi yang sudah disampaikan dalam ayat yang dibacakan oleh Bu Ani. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah, ya. Bagaimana bisa menjadikan Rasulullah itu uswatun hasanah? Coba terangkan ini, hadis-hadis ini, ya. Sampaikan ini, apa saja perkataan daripada Rasulullah SAW itu, ya. Dan kemudian dalam riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki, ya. Jadi yang namanya surga itu ada 8 pintu. Mungkin kita nggak bisa mengerjakan semuanya, atau mungkin juga kita memiliki amalan-amalan yang disebut dengan amalan gacoan. Kita bisanya puasa, ya, masuklah ke babul royan. Kita bisanya sedekah, masuklah ke babul zakah. Kita ada udah pernah haji, misalnya alhamdulillah babul haji, ya. Tapi kalau misalnya itu semua nggak bisa, cobalah hafalkan hadis, ya, 40. Ini menjadi jaminan insya Allah kita dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memasuki dari manapun pintu yang kita inginkan, ya. Jadi mulai dari sekarang, Bismillahirrahmanirrahim, kita coba ngapalin hadis-hadis, ya. Karena bukan apa-apa, Rasulullah sudah bilang bahwa sesungguhnya umatku akan selamat apabila mereka apa? Memegang 2 hal, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Bagaimana kita tahu sunnah Rasul kalau misalnya kita tidak hafal hadisnya? Nah, ini insya Allah adalah hadis-hadis yang mudah, hadis-hadis yang penting untuk agama kita, ya. Jadi ini perlu sekali, gitu, ya, untuk kita bisa mempelajarinya, ya, kemudian menghafalnya. Kenapa tadi saya katakan sebagai syarah hadis nabawi? Karena di sini saya sekedar hanya akan memberikan syarah, penjelasan, ya, penjelasan saja tentang betapa pentingnya ini ibu-ibu miliki, betapa pentingnya ini ibu-ibu semua membacanya dan menghafalkannya dan
mengajarkannya, ya, menetapkannya di dalam hati dan menurunkannya kepada anak-anak kita semua, ya. Jadi ini adalah suatu hal yang subhanallah, ya, penting sekali. Ya. Nah, kemudian di sini kita buka di hadis pertama, ya. Di hadis pertama. Di hadis pertama yang namanya hadis itu seperti ini, ya. Jadi di halaman 11 ya. Ini yang namanya hadis. Hadis itu biasanya terdiri dari 3 hal, ya. 3 hal. Yaitu apa? Yang pertama yang disebut dengan sanad, ya. Sanad. Sanad itu artinya apa? Sanad itu artinya yang bersandar kepada. Tahunya dari mana? Ya, itu sanad, ya. Sanad, ya. Nah, kemudian yang kedua, bagian dari hadis itu adalah matan. Matan itu artinya apa? Matan itu artinya isi, ya. Sanad asal usul, ya. Dari mana tahunya? Ya, dari mana tahunya? Ya. Dan kemudian matan, ya. Matan itu artinya isi hadisnya. Nah, inilah yang biasa kita hafal. Misalnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, falyukrim dhaifah, dan seterusnya. Itu adalah matan, ya. Dan yang terakhir, yang ketiga dari bagian hadis itu adalah disebut dengan rawah. Rawah itu adalah penulisnya, periwayatannya, ya. Jadi di sini, ya, ada bisa dikatakan 7 sahabat periwayat terbanyak. Maksud periwayatan itu sebenarnya gini, dia dengar dari mana, ya. Jadi Rasulullah itu ketika mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, menjelaskan sesuatu, itu yang dengar siapa? Nah, inilah 7 sahabat yang langsung dengar dari Rasulullah. Ini paling banyak, ya, paling banyak dia dengar dari Rasulullah. Inilah sanad-sanadnya, periwayatan yang langsung dari Rasulullah. Jadi misalnya dikatakan an itu dari siapa? Ya, kamu dengarnya dari siapa? Ya, saya dari Rasulullah. Ya. Nah, siapa yang ngomong kayak gitu? Ya, ini banyak, yaitu Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah, ya. Dan kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Anas bin Malik, kemudian Aisyah binti Abu Bakar, ya. Kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Jabir bin Abdullah, dan Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Kalau misalnya kita lihat mereka ini, mereka memang dekat dengan Rasulullah, ya. Kayak Abu Hurairah, dia adalah Ahlus Sufa, ya. Ahlus Sufa itu artinya apa? Ahlus Sufa itu yang suka tinggalnya di masjid. Dia memang kadang nggak punya rumah, ya. Jadi dan nggak ada kegiatan, ya. Dia tinggal di masjid. Nah, dia tinggal di masjid Nabawi. Oleh karena itu, dialah memang bisa dikatakan yang paling banyak dengar dari Rasulullah, Abu Hurairah ini, ya. Karena dia kalau misalnya Rasulullah ceramah, Rasulullah menjelaskan sesuatu, dia adalah yang paling sering dengar. Karena dia di masjid terus, ya. Dia di Masjid Nabawi itu. Nah, kemudian juga Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab, ya. Yang namanya cinta kepada Rasulullah SAW, dia itu ngikutin semua. Potong rambutnya Rasulullah dia tiru, cara pakai
baju Rasulullah dia tiru, itu saking cintanya Rasulullah. Bahkan amalan-amalan ketika Rasulullah SAW itu haji, beloknya muter tuh ada batu, Rasulullah muter di situ gara-gara ada batu. Umar ya, Abdullah bin Umar itu pun ketika haji, batu itu diingetin, dia muter juga sama-sama. Itu saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Jadi apa-apa yang Rasulullah sampaikan langsung dia hafal, dia coba dapetin. Kemudian Anas bin Malik ini adalah maula Rasulullah. Maula apa? Maula itu artinya pembantu, yang bantu di rumah Rasulullah. Ya, jadi jelas dia itu banyaklah hafal hadis, tahu hadis, karena dia melihat kesehariannya Rasulullah SAW. Ya, jadi seperti itu. Ada ahlu sufa apa tadi? Yang tinggal di masjid, ya, yang tinggalnya di masjid, gitu. Ya. Nah, kemudian juga ada Aisyah. Ini jelas istri Rasulullah, dan dia pintar dibandingkan istri yang lain. Dia hafalannya bagus, ya, masya Allah. Dan para sahabat apabila tidak memahami urusan agama, itu pasti bertanya kepada Aisyah. Karena Aisyah itu bisa tahu ini loh begini, ini harusnya begini, artinya begini loh, bukan begitu. Dia tahu. Nah, kemudian ada Abdullah bin Abbas, ya, Jabir bin Abdullah, dan Abu Sa'id Al-Khudri. Dia adalah para sahabat ya, yang memang penulis dan seterusnya. Jadi dia juga memang jadi banyak sekali ya, banyak sekali mendidikan hadis. Nah, ini mungkin kekecilan ya, itu nggak apa-apa. Ini adalah tentang perawi. Tadi yang saya sampaikan bahwa isi hadis itu ada sanad, ada matan, ada rawi. Nah, ini adalah dari Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, ya, kemudian Abu Dawud, At-Tirmizi, Nasai, ya, Ibnu Majah, ya. Jadi kalau misalnya hafalkan ya bahasa Arab ya, satu apa satu? Wahid, kemudian Isnain, Salasa, Arba'a, Khamsa, Sita, Sab'a. Nah, ini cukup 7 lah ya. Karena perawi hadis yang terkenal itu adalah Sab'a. Jadi kalau misalnya ada orang, ada ahli hadis atau ulama yang bilang rawahu arba, diriwayatkan oleh 4, itu udah kenal ya. Semua udah tahu, oh berarti itu diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmizi. Jadi karena itu urut gitu ya. Jadi nomor 1 itu memang Imam Bukhari. Kenapa Imam Bukhari dijadikan nomor 1 di dalam perawi hadis? Karena dia itu memang subhanallah ya, masa hidupnya diinikan ya, dikhidmatkan untuk menulis hadis. Kita tahu bahwa pada masa Rasulullah SAW, para sahabat itu dilarang menulis hadis. Ibu tahu kenapa? Sebabnya, kenapa para sahabat nggak boleh nulis hadis? Karena pada masa itu adalah saat turunnya Al-Quran. Jadi jangan sampai tercampur perkataan Rasulullah dengan perkataan Allah. Makanya para sahabat itu tidak boleh menulis hadis. Dan kayak tadi ya, yang saya sebutkan sebagai Abu Sa'id Al-Khudri dan seterusnya, penulis-penulis itu menulisnya secara sembunyi-sembunyi. Dan mereka pun mengetahui bahwa itu adalah hadis, bukan Al-Quran. Ya, jadi memang dipisah. Mereka adalah sahabat-sahabat yang sangat amanah. Nah, kemudian kita bisa tahu di dalam sejarah perkembangan Islam, banyak perang-perang yang kemudian penghafal Al-Quran pun banyak yang terbunuh, apalagi yang hafal hadis. Ya, jelas banyak yang hilang. Nah, Al-Bukhari itu lahir di Bukhara ya, di Uzbekistan. Dialah yang menuliskan hadis itu. Berapa ribu hadis yang dia tuliskan
Ya, hadis Bukhari itu tebalnya segini, 7.232 hadis. Setiap hadis yang dia tulis pasti sebelumnya dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta petunjuknya. Jadi dia pasti sholat dulu 2 rakaat sebelum menuliskan hadis itu. Ya, makanya derajat kesohihan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari itu adalah sahih. Sahih. Ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua itu Muslim, ya, Imam Muslim. Kemudian Abu Daud dan kemudian At-Tirmizi. Saya paling suka dengan hadis-hadis kumpulan ya, akhlak tentang Rasulullah, kumpulan dari Imam At-Tirmizi. Dia tuh betapa cintanya kepada Rasulullah. Kalau ibu baca kumpulan hadis Sunan At-Tirmizi, itu pasti tambah cinta dengan Rasulullah. Karena dia begitu jelas ya menjelaskan tentang Rasulullah, dari rambutnya, wajahnya, perilakunya, perangainya, kegiatannya, akhlaknya, cara dia berkata dan seterusnya. Itu Masya Allah ya. Jadi benar-benar ya, At-Tirmizi itu kitabnya ya, bisa dicarilah, kumpulan hadis At-Tirmizi tentang Rasulullah ya. Nah itu seperti itu ya. Jadi subhanallah ya. Jadi tadi hadis itu terdiri dari sanad, matan, dan rawah. Jadi ditulis oleh siapa? Ya, ditulis oleh siapa? Terakhirnya itu siapa yang menuliskannya? Kalau yang pertama sanadnya itu bersandar dari siapa? Ya, saya bacakan ya hadis pertama. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Imamul Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Bardizbah Al-Bukhari ya. Wa rawahul Muslim bin Al-Hajaz Ibnu Muslim Al-Qusairi An-Nasaiburi ya, jadi dia berasal dari kota Nasaiburi. Sahihaihuma Aslahul kitab Al-Mustannaf ya. Jadi dia adalah kitab yang terpercaya keduanya ya. Jadi di sini ya. An dari siapa ini? An Amirul Mukminin. Ini adalah hadisnya dari Amirul Mukminin Abi Hafsin ya, Abi Hafsin. Jadi Umar bin Khattab punya anak namanya Hafsin ya. Jadi katakan An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ya. Jadi kita bisa lihat kenapa ini ditempatkan nomor 1. Kita bisa lihat di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis ini pun nomor 1. Kalau ada yang pernah lihat atau memiliki atau pernah baca kitab kumpulan hadis Muslim, hadis ini pun nomor 1. Karena inilah pokok-pokok di dalam agama ya. Inilah yang bisa dikatakan sepertiga dari urusan agama kita. Yaitu apa? Udah apa semua? Innamal a'malu binniyat ya. Dan kemudian kita juga coba mengetahui siapa sih Umar bin Khattab. Kita bisa tahu ya, dia dikatakan di sini dikatakan An Amirul Mukminin. Dia adalah khalifah, dia adalah pemimpin kaum mukmin. Kerajaannya tuh luas banget ya. Tapi dia benar-benar yang namanya pemerintah itu dengan keadilan dan tegas.
kita bisa tahu ya bagaimana kisah masuknya agama Islam daripada Umar. Dia betapa kita juga bisa lihat di pasar Ukaz, ya. Pasar Ukaz itu di dekat Masjidil Haram. Itu adalah pasar yang sangat ramai, yang bisa dikatakan disitulah pasar malam. Yang kalau misalnya ada gulat, ya segala macam, itulah di situ para sahabat kumpul, ya. Dan Umar bin Khattab adalah juara satu gulat semekah. Jadi bisa dibayangin badannya itu kayak gimana, tinggi besar, dan juga galak, tegas. Saking tegasnya, ya. Kalau misalnya ada walimah nih, kan biasa diiniin ya setel hadrah atau apa gitu ya. Itu kalau ada Rasulullah, para wanita yang menelamu gendang itu, hadrah itu nggak apa-apa. Tapi kalau Umar datang langsung yang namanya takut, ya. Apa sih namanya itu? Gendangnya itu langsung didudukin supaya nggak kelihatan. Karena apa? Para wanita itu ketika ditanya ya sama Rasulullah, kenapa kalian iniin? Kalau di depan aku nggak apa-apa. Ya Rasulullah, setan aja takut dengan Umar. Ya. Apalagi dia cewek-cewek. Dan memang ya apabila kata Rasulullah SAW menerangkan tentang Umar, apabila Umar jalan di jalan itu, setan akan pilih jalan yang lain. Saking benar-benar dia tegasnya seperti itu. Maka kita bisa bayangkan ketika dia menjadi Amirul Mukminin, itu tegas banget. Ya. Tapi dia demikian tegasnya, tapi kalau yang namanya nyari mantu itu wah benar-benar dicari yang benar-benar imannya bagus banget. Dengarkan kisah wanita penjual susu, ya. Bagaimana Umar bin Khattab itu biasa membawa entah itu gandum, entah itu makanan yang diperlukan oleh umatnya itu ke rumah-rumah orang-orang yang miskin dan memerlukannya. Itu karena pengawalnya bilang, wahai Umar, biarin aku aja yang bawa. Kata Umar, apakah engkau akan membawanya nanti dosa-dosaku di akhirat? Jelas nggak ada yang mau. Akhirnya pengawalnya ya udah dia bawa aja sendiri. Dan itu bisa ketahuannya Umar bin Khattab seperti itu adalah ketika Umar bin Khattab itu meninggal, banyak baret-baret goresannya di punggung Umar. Jadi seperti itu pemimpin masa ini. Dia demikian tegas tapi penyayangnya pada rakyatnya. Bahkan sampai Umar bin Khattab mengatakan, apabila ada lubang di jalan dan ada sekeledai yang jatuh, maka itu adalah kesalahan Umar. Ya. Nah kalau sekarang gimana jalan-jalan? Ya. Nah itu memang masya Allah. Ya, kayaknya ini dikatakan sebagai yang pertama. Ini ditempatkan sebagai yang pertama. Karena orangnya juga seperti itu. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Saya benar ibu-ibu semua coba tadi baca yang satu baris itu. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, coba. Jadi hadis ini tadi ya, karena hadis itu terdiri dari 3. Jadi kita sebenarnya kalau misalnya mau membacakan hadis itu 3 itu. Ada sanadnya dari siapa nih yang dengar dari Rasulullah langsung siapa? An Amirul Mukminin Abi Hafsin. Ya, jadi ibu tahu ya nama al-Mukminin itu siapa? An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Nah kemudian apa katanya? Sami itu Rasulullah, sami itu artinya saya dengar langsung pakai telinga saya, ya. Nah biasanya memang perkataan-perkataan hadis itu ada yang kata-katanya itu adalah hadasan disampaikan kepadaku, bayan diterangkan kepadaku, ya. Nah ini kalau di sini sami itu saya dengar langsung. Jadi itu adalah biasanya perkataan-perkataan hadis itu jelas dia nyampe loh ke dia. Makanya kalau orang Arab itu jelas banget ini siapa yang ngomong, kemudian laki-laki atau perempuan,
saya dengar langsung saat itu, ya, langsung, ya. Sami itu Rasulullah SAW yakul, ya, berkata, ya, Rasulullah SAW itu berkata, innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap urusan-urusan itu adalah terhadap apa yang dituju itu, ya. Faman kanat hijratuhu, dan barang siapa yang hijrahnya ilallah wa rasulih, untuk Allah dan Rasulnya, wa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu, ya, dan barang siapa yang hijrahnya itu adalah lidunya yusibuha, untuk dunia yang diinginkannya, aw imra'atin yankihuha, ataupun wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu, maka dia hijrah ila ma hajara ilaihi, maka dia hijrahnya adalah untuk itu, ya. Hadis ini keluarnya itu karena apa? Jadi kalau yang namanya Al-Quran, ada yang dikatakan asbabun nuzul, sebab-sebab turun. Kalau yang namanya hadis disebut penyebabnya asbabul wurud, ya, sebab-sebab keluarnya hadis itu. Ini berkenaan dengan Ummu Qais. Dia adalah seorang wanita cantik yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada laki-laki yang pengen hijrahnya itu gara-gara ngejar Ummu Qais, ya. Jadi dia dikatakan sebagai hijrah Ummu Qais, ya. Dia hijrahnya karena Ummu Qais. Dan inilah Rasulullah ingin menyampaikan hal itu, ya, bahwa setiap orang itu akan dapat apa yang memang dia inginkan. Kalau dia niatnya karena Allah dan Rasul, maka dia akan dapat itu, ya. Kalau dia hijrahnya karena dunia yang dia inginkan, maka dia juga akan dapat itu. Karena wanita itu, dia juga dapat itu, ya. Dan ini merupakan sepertiga daripada agama. Akliyah, ruhiyah, jasadiyah, ya. Ini adalah daripada ruhiyah kita, niat kita, ya. Itu gimana niatnya? Asli loh, ya. Itu di dalam ini, ya, surat An-Nisa, yang mungkin ibu bisa lihat ayat 45, ya. Ayat 46. Wallahu a'lam, 46, ya. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadihi wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'na fid-din walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' وانظرنا لكان خيرا لهم وأقواما ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Di sini, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan sifatnya, ya. Dia itu suka banget memutarbalikkan kata-kata. Yuharrifuna kalimah an mawadihi, suka banget ganti-ganti, ya, sejarah atau apa, ya. Ini adalah sifat mereka. Nauzubillah min dzalik, ya. Kalau misalnya kita suka memutarbalikkan fakta, nah itu adalah sifat Yahudi. Nauzubillah min dzalik, ya. Dan kemudian juga walau annahum qalu sami'na, ya, walaupun mereka tuh sebenarnya kalau ngomong sami'na wa aswaina, bukannya sami'na wa ata'na. Walau kana yaqul, kalaupun mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kata Allah, mereka tuh bohong. Bikufrihim, mereka tuh sebenarnya nutup-nutupin, ya, enggak benar, ya.
ya. Kemudian juga fala yu'minuna illa qalila. Cuma sedikit aja sebenarnya yang benar, ya. Yang benar itu dari orang Yahudi itu. Memang ada beberapa yang bisa dikatakan masuk Islam, ya. Tapi kebanyakan, ya, itu adalah tidak benar melakukannya, ya. Mengatakannya itu Allah sangat tahu. Apapun, ya, kalau misalnya kita melakukan sesuatu sebenarnya bukan niatnya, itu Allah tahu. Bahkan di sini di ayat ini Allah juga jelaskan, mereka udah ngomong sami'na wa ata'na, walakin la yaquluna sami'na wa ata'na wasma' wanzurna. Ya, perhatikanlah, kita udah ngomong begitu, udah kok sampai sumpah-sumpah. Ya, lakana khairan lahum. Sebenarnya itu benar kalau misalnya mereka benar perkataannya. Walakin la'anahumullah, tapi mereka itu semua dilaknat oleh Allah. Ya, karena apa? Dikufri, karena mereka sebenarnya bohong saja, ya. Kafir pada hal-hal itu. Fala yu'minuna illa qalila. Ya, dan mereka itu kafir. Nah, itu adalah sifat Yahudi yang memang begitu. Nah, sekarang ke kita sendiri. Ini dikatakan ini dalam hadis yang pertama ini. Semuanya tergantung kepada niatnya. Benar enggak? Allah tuh Maha tahu. Kalau misalnya Yahudi memang udah jelek. Nah, sekarang kepada kita sendiri nih, apapun sebenarnya Allah tahu, ya. Perkataan, perbuatan itu bisa aja sama, tapi tentang hati Allah tahu. Nah, itu yang kita mau berhati-hati, ya. Perlu meluruskan semua yang memang kita lakukan dan kita amalkan. Nah, kita lanjut ke hadis yang kedua, ya. Sampai jam berapa ya? Sampai setengah 10. Sampai jam 10. Kita lanjutkan ke hadis yang kedua. Ya. Di sini dikatakan an Umar radhiyallahu anhu aidan. Ya. Dan juga hadis ini dari Umar radhiyallahu anhu aidan. Aidan itu artinya apa? Juga. Ya, aidan, ya. Nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita tuh duduk bersama Rasulullah di dalam halaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Zata yaumin, tiba-tiba datang. Zata yaumin, pada hari itu, ittala alaina, yang dia itu datang ke kita, rajulun, seorang laki-laki, sadidu bayadi syiyah, bajunya putih banget, ya. Syadidu syawadi syah, rambutnya hitam banget, ya. La yuru alaihi, kita nggak ada kenal tuh, ya. Asal safar, dan kita juga nggak tahu tuh kalau dia dari perjalanan jauh, kok bisa ya? Nggak kenal, kita nggak kenal, tapi dia itu bajunya putih banget, nggak kelihatan kalau dia dari jauh. Dan kemudian rambutnya hitam banget, kan artinya nggak kusut ya, dia harusnya teman-teman kita lah, gitu kan, ya. Tapi kata Umar, la yuru alaihi athar safar, ya, bahwa dia ini nggak kelihatan bekas perjalanan, wala ya'rifuhu minna ahad, dan kita nggak ada kenal sama sekali sama dia, ya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian dia duduk, tiba-tiba dia datang duduknya gimana? Fa asnada rukbaitihi ila rukbaitihi, saking dekatnya ini, ya. Saking dekatnya gimana? Dia menyentuhkan lututnya dengan lutut Rasulullah. Ya, kalau orang duduk langsung sentuhan lutut, dekatnya kayak gimana sebenarnya hubungannya? Dekat banget, ya kan? Dekat banget. Lututnya saling bersentuhan. Makanya juga kalau sholat, ya, dalam satu hadis dikatakan rapatkan saf. Karena nanti kalau nggak rapat di tengah-tengahnya itu ada setan ngumpul. Ya, bagaimana cara rapat? Sentuh bahu dengan bahu kamu. Jadi kalau yang namanya sholat, kalau di ibu-ibu itu biasanya rapat sajadah, bukan rapat saf, ya.
Jadi yang disuruh oleh Rasulullah SAW itu bukan rapat sajadah, tapi rapat yang bahu ketemu bahu. Ya, kalau kaki sih kalau itu buat orang laki lah ya. Tapi kalau perempuan ya cukup diri yang tegak, bahu ketemu bahu, rapat. Ya, makanya itulah yang membuat ada orang yang non muslim ketika dia melihat tentang haji ya, ditanya seorang muslim yang lain, kamu lihat nggak yang namanya haji itu orang dari mana aja? Seluruh negara, dia bilang. Kemudian bahasanya bahasa apa aja? Oh jelas macam-macam. Berapa lama buat beresin ini orang-orang yang lagi ngapain? Ada yang duduk, ada yang tiduran, ada yang zikir, ada yang jalan, ada yang lari dan seterusnya. Oh lama banget ya, bahasanya juga sama, ya kan? Katanya ketika azan Allahu Akbar, langsung berdiri bersab-sab, nggak nyampe 5 menit 10 menit langsung rapi semua. Itu mereka memang takjub, ya takjub sekali. Ya. Nah inilah betapa dekatnya umat Islam. Ini juga terlihat di dalam hadis ini. Rukbaiti ila rukbaiti, lututnya bertemu dengan lutut Rasulullah. Wa wada'a kafaihi ala fakhizaihi. Nah, ini lebih aneh lagi. Ya. Katanya gimana? Wa wada'a itu artinya menempatkan apa? Kafaihi ila fakhizaihi. Tangannya itu ke paha Rasulullah. Jadi udah dekat, ya. Lututnya ketemu dan tangannya tamu itu megang pahanya Rasulullah. Ini udah deket banget kan? Ya, deket sekali, ya. Wa wada'a kafaihi ala fakhizaihi wa qala, ya Muhammad, dan dia pun berkata, ya, katanya apa? Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Terangkanlah kepadaku tentang Islam. Ya. Faqala Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah SAW menjawabnya apa? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya Islam itu adalah yang pertama, engkau bersaksi tiada ilah selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Wa tuqimus shalah, dan engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan engkau mengeluarkan zakat, wa tasummu Ramadan, dan engkau berpuasa Ramadan, wa tahajjul baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau juga mengerjakan haji jika mampu kepadanya. Qala shadaqta. Tamu itu bilang engkau benar. Ya. Pak Ajibna, ini ajaib benar ya, kata Umar. Ajaib benar ya. Ajaibnya gimana? Lahu yas'alu, dia yang nanya, wasatiquha, dia juga yang membenarin. Ya. Qala, kemudian setelah itu tamu itu pun bertanya, Pak akhbirni 'anil iman. Wahai Rasulullah, terangkan kepadaku tentang iman. Qala, dan dia pun berkata, antu minabillah. Beriman itu artinya engkau beriman kepada Allah, wa malaikah, dan kepada para malaikat, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdirnya, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Qala shadaqta. Tamu itu pun bilang, iya, engkau benar. Ya. Kemudian qala fa akhbirni 'anil Islam, 'anil ihsan. Ya. Nah, kemudian tamu ini pun bertanya, ya, minta dijelaskan tentang ihsan. Qala anta budallaha, yang namanya ihsan itu adalah engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, dan apabila engkau tidak dapat melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihatmu. Qala, ya, terakhir, fa akhbirni 'anis sa'ah, terangkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Ya.
Rasulullah menjawabnya, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas-sa'. Sesungguhnya yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Nah ini Rasulullah aja kalau ditanya nggak sok tahu, ya. Jadi katakan seperti itu ketika tidak tahu. Mal mas'ulu anha, ya. Siapa yang ditanya itu bi'a'lam minas-sa'. Sesungguhnya nggak lebih tahu daripada yang ditanya, ya. Akhirnya tamu itu pun berkata, Pak akhbirni al-amaratiha, ciri-cirinya gimana? Qala antalidal amatu rabbataha, ya, yaitu seorang ibu yang melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal uratan ala tirri'as sa'ir yatatawaluna bil bunyan, ya. Jadi ada orang yang nggak punya baju, telanjang kaki, tapi bisa bikin gedung tinggi. Dua itu ya, ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Suman tolakok, dan kemudian setelah itu dia pergi, ya. Palabistu malian, ya. Suman tolakok palabistu malian, ya. Suman tolak, ya Umar, ya. Dan dia setelah tamunya pergi, ya. Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, ya Umar, atadri man sa'il? Kamu tahu siapa tadi yang nanya? Ya, qultu Allah wa Rasulullah, Allah dan Rasulullah yang tahu. Fa innahu Jibril, sesungguhnya itu adalah Jibril. Atamurukum yu'allimukum dinakum, sesungguhnya dia datang kepadamu untuk menerangkan tentang agamamu. Ya, ini pun rawahu Muslim, ya, rawahu Muslim. Jadi kita bisa lihat ya, ini adalah benar-benar pokok-pokok dalam agama. Ya. Dan kemudian, ya, di sini saya mau menjelaskan tentang, kalau misalnya tentang Islam, ya, tentang iman, ulama-ulama yang lain itu menjelaskan tuh sudah jelas cukup banyak, ya, tentang ihsan, ya, itu. Saya mau menjelaskan kalimat-kalimat yang di bawah, ya. Kalimat-kalimat yang di bawah. Kalimat-kalimat yang di bawah itu apa? Antalidal amata rabbatha, seorang ibu yang melahirkan tuannya. Kok bisa? Seorang ibu yang melahirkan tuannya, ya. Nah ini adalah para sahabat dulu kan bisa dikatakan masa itu berlalu, ya, berjalan. Nah kemudian akhirnya juga melihat gitu ya, dengan adanya perkembangan Islam yang sedemikian luasnya, akhirnya para raja-raja atau bisa dikatakan gubernur-gubernur, ya, yang mengadakan perluasan itu kan yang kalah perang itu menjadi budak. Nah kemudian dinikahi. Nah setelah nikah, rupanya karena kurang adil dari gubernur-gubernur itu, ya. Dan itu akhirnya anaknya itu jadi raja, tapi ya itulah ibunya itu tidak diakui. Seharusnya kan ibunya merdeka, itu tidak merdeka saat itu. Nah jadi para sahabat ataupun tabiin yang melihat, oh ini kali ya maknanya. Tapi pada masa sekarang kita bisa lihat seorang ibu yang melahirkan tuannya itu bisa dikatakan seorang ibu yang memang akhirnya menjadi budak anak-anaknya, ya, menjadi budak anak-anaknya. Kita bisa lihat terkadang ya, anak-anak itu benar-benar sangat berkuasa terhadap ibunya. Ibu itu sangat takut dan mencari ridho anaknya, ya. Nah inilah sangat dikhawatirkan bahwa ini merupakan ciri-ciri daripada hari kiamat. Amarataha, kata malaikat Jibril, coba terangkan kepadaku ciri-cirinya kayak gimana. Ya, ciri-cirinya salah satunya itu adalah ibu yang melahirkan tuannya. Ya, saya pernah lihat ya ada kawan lah ya, dia cerita ke saya, ketika dia ke mall, ya, itu kan sekarang di mall tuh harga alhamdulillah masjidnya banyak ya. Nah itu anaknya itu setelah selesai sholat, itu yang namanya nggak mau pakai sepatu, dia tetap aja main handphone. Ya. Dan kemudian akhirnya ibunya yang pakein sepatunya dan dia kasih kakinya, ya, ke muka ibunya. Ibunya nggak berasa itu kalau itu salah, dipakein aja.
lagi, masya Allah gitu. Dikasih ke muka ibunya lagi. Itu biasa aja ibunya. Itu masya Allah. Kita bisa lihat ya bagaimana ulama-ulama zaman dulu ya, diajarkan tentang akhlak ini ya. Dasar Latif ya Ustaz, Dasar Latif itu ada cerita. Dulu aku kalau disuruh oleh mamaku meminjam misalnya alat masak ya, itu pasti mamaku tuh menerangkan padaku untuk gimana kamu nanti ngomongnya, pinjam penggorengan misalnya. Kata mamanya salah, gak boleh, kamu harus kasih salam dulu ya. Assalam qabla kalam, salam dulu sebelum ngomong ya. Kamu kasih salam dulu, setelah salam kemudian baru sampaikan apa yang keperluannya dan kemudian sampaikan juga terima kasih. Nah kemudian setelah pulang dia harus jelasin tadi kamu pinjamnya gimana, kata ibunya. Dia bilangin kayak gitu. Dan kemudian beberapa hari kemudian kalau ibu itu ketemu dengan kawannya itu, dia akan nanya, Dasar tadi gimana pinjam alat ininya, kamu ulangin. Jadi benar-benar ada controlling. Jadi diajarkan dari awal bagaimana caranya, kemudian ditanya lagi benar apa enggak dia melakukan itu seperti itu. Nah sekarang itu agak jarang ibu yang seperti ini. Lebih gampang, saya sering banget melihat yang mudah aja, dikasih aja HP supaya diem, supaya apa. Dan kemudian ketika HP-nya ditarik, diambil atau dihentikan, itu marahnya gimana, dan kemudian balik lagi. Ya, itu masya Allah gitu. Itu jangan sampai terjadi. Ini adalah sebenarnya ciri-ciri daripada orang tua yang melahirkan tuan. Kemudian setelahnya itu dikatakan tentang seorang laki-laki yang telanjang kaki, ya, tidak punya baju, dan kemudian juga membangun gedung-gedung yang tinggi. Itu adalah fenomena masa kini juga, ya, konglomerat ataupun apa. Itu bangun gedung-gedung tinggi sebenarnya pakai uang pinjaman. Artinya apa? Dia sebenarnya kalau pakai uang dia sendiri nggak punya, ya. Karena ilmu akuntansi, ya, kalau saya nggak salah, yang dikatakan aset itu adalah modal dan liabilities, ya. Modal dan hutang itu aset dia. Nah kalau misalnya liabilities dia, hutang dia lebih tinggi dan modalnya, kan seharusnya dia nggak punya apa-apa kan, tapi dia bangunnya macam-macam. Nah itu kejadian pada masa ini. Nah ini mungkin itu ya baru 2 hadis yang saya sampaikan. Insya Allah dalam kesempatan yang lain bisa saya jelaskan lagi hadis-hadis selanjutnya. Ini ada 42 hadis ya. Ini sangat-sangat mudah, kayak misalnya ilama, ya dibuka ilama ya. Tinggalkan dari apa hal-hal yang kau ragu kepada hal yang kau tidak ragu, kayak gitu ya. Jadi itu benar-benar kalau misalnya kita bingung nih, aduh mau nanya sama ustaz atau ustazah kayaknya gimana ya, tanya hatimu. Dari buka ilama ya dibuka, ya kayak gitu gampang sebenarnya. Berpindahlah engkau ya dari hal yang meragukanmu kepada hal yang tidak meragukanmu, dan seterusnya. Nah ini jadi hadis-hadis di dalam Arba'in ini masya Allah. Jadi sengaja saya hadiahkan ya ke ibu-ibu semua ya yang sudah mendapatkannya, atau yang belum, coba deh dapetin hadis ini. Ini nggak mahal ya, insya Allah di toko buku ya. Dan insya Allah untuk RT2 nanti insya Allah siapa yang belum dapat nanti dulu saja ya. Mungkin itu yang dari saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah Rita. Rasanya kurang ya Bu ya. Kayak kurang. Jadi kita mau belajar lagi kan itu tentang hadis. Saya sih tertarik. Mungkin nanti untuk yang kita bisa undang lagi kali ya Bu Nana ya. Mudah-mudahan ya.
sudah memiliki pertanyaan. Untuk termin pertama saya buka untuk orang penanya ya. Silakan Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang kurang jelas atau kurang paham, jadi saja kita bisa menjelaskan. Silakan Ibu Hamidah, Ketua PKKRW, silakan. Tadi berbicara di dalam suatu contoh hadis yang menggambarkan bagaimana kedekatan kita dalam sholat. Lebih-lebih kita melihat di Masjidil Haram. Pertanyaan saya, Ustazah, ketika kita berjamaah sholat tarawih, itu yang terjadi selalu kita lihat sholatnya itu malah sangat rendah. Bagaimana Ustazah bisa memberikan pelajaran kepada saya, bagaimana kita berdakwah dalam hal seperti ini? Ya Allah, saya sudah berusaha sama Ibu Ustazah Uyun, namun sangat sulit sekali Ustazah. Ini masjid kita ini sendiri ketika tarawih saya merasakan sulit sekali. Kita sudah berusaha sekuat tenaga dengan apa yang Ustazah sampaikan tadi, dengan halus, sedikit tegas. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Silakan Bu Nana menjawab. Langsung ya. Ada lagi mau bertanya? Kita tunggu nanti jawabannya Ustazah. Dari sini dia dari saya sama. Masya Allah. Mau bertanya saja dengan apa ya? Saya mau bertanya bagaimana cara mendidik anak sholat sejak dini, bagusnya usia dari berapa? Dan terkadang kita lalai ya saja. Maksudnya jadi anaknya menolak. Nah, bagaimana cara menyampaikan kepada anak? Syukur saja. Assalamualaikum. Dengan cara mendidik anak untuk sholat sejak dini. Ada yang mau bertanya lagi? Apa ya Bu Nana ya? Kamu boleh dulu ya? Ya, boleh ya. Sebelah sini ya Bu ya, Bu Leni sebentar. Silakan sebutin namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dan juga penulis buku Syekh Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau dan juga seluruh ulama. Mari bertanya saya nanti tentang niat ya. Dengan siapa ya? Oh iya. Oh Mega. Mega dari RT6 ya. Niat ini saja kadang kan kita kalau misalnya menunggu ikhlas gitu ya, menunggu niat betul-betul ikhlas, jadi bikin kita takut beramal gitu ya, kadang-kadang ya. Tapi kalau begitu jadi nggak beramal. Apakah ada apa ya? Ada rusak atau terbuka ruang untuk kita? Wes lah, meskipun terpaksa amalkan saja dulu gitu. Nanti sembari pelan-pelan kita belajar untuk semakin ikhlas, semakin ikhlas. Kemudian yang kedua terkait tentang ihsan, Ustazah. Terutama sholat sebenarnya Ustazah ya, kita sendirian menghadap Allah. Namun terkadang di pikiran kita bukan Allah di hadapan kita, namun lebih banyak memikirkan tentang dunia ataupun yang lain. Misalnya
jazakallahu khairan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya lagi Ibu ya, Ibu. Ya, silakan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ibu mengatakan kalau kita itu diperintahkan suruh hafal hadis. Di mana nanti akan kita masuk dalam rombongan dengan jurusan Nurleni. Kayaknya agak sulit ini Bu cara menghafalkan hadis gimana ya? Dan apakah ada kiat-kiatnya untuk agak cepat belajarnya sedikit gitu? Karena panjang meter sekali. Lalu kita kan sudah umur ya, hafal yang agak sulit, kadang lupa di depan, belakangnya ingat di depan, belakangnya lupa. Itu saja. Terus yang kedua, kenapa tidak disarankan kita itu menghafalkan Al-Quran, malah suruh menghafalkan hadis? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sesi bertanya saya tutup ya, sudah 4 orang menanya. Tadi yang pertama menanyakan masalah latihan saf ya. Kemudian yang kedua tentang mengajarkan anak sholat sejak dini. Kemudian yang ketiga tadi tentang ikhlas, ihsan, dan yang terakhir tentang bagaimana nih menghafalkan hadis yang sebegitu panjangnya. Itu benar, silakan untuk dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya insya Allah di depan ini berarti lebih pandai ya dari ibu semua gitu ya, lebih paham ataupun lebih apa gitu. Tapi ini adalah karena amanat ya. Saya juga di RT 2, jadi sekalian jadi petugas gitu. Nah di sini tentang permasalahan yang Bu Hamidah sampaikan, tentang bagaimana ya, agar staf-staf sholat ini bisa lebih baik lagi. Ya. Bisa dikatakan ya, ahli sosiologi Muslim ya, itu ada mengatakan apabila engkau ingin melihat tentang kondisi sosial di suatu tempat, lihatlah staf sholatnya. Ya. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya hal ini masih terjadi ya di lingkungan kita atau di lingkungan mana lah kita misalnya pergi ke suatu daerah, staf sholat itu masih sangat rendah atau apa ya, itu menunjukkan memang di masyarakat itu belum dekat, belum saling dekat ya. Nah Bismillah, insya Allah forum seperti ini itu adalah merupakan salah satu cara juga ya, yang insya Allah nanti akan bisa berkembang dan kemudian bisa dipahami. Karena yang pertama untuk kita bisa beramal dengan baik dan benar itu adalah tasawur fikroh. Harus disampaikan dulu ya, disampaikan dulu tentang fikrohnya itu, pemikiran-pemikirannya apa sih dasarnya ya. Betapa Rasulullah SAW itu menjaga sholatnya dan seterusnya, itu kan pemikiran itu harus ada dulu. Kalau misalnya di kepala itu tidak ada, atau tadi ya tentang hadis ini itu tidak tersampaikan, itu jelas untuk bisa masyarakat itu juga merasa agak penting-penting amat. Jadi Bismillah, ini kita terus ya semuanya berusaha, kita sadarlah bahwa itu adalah kekurangan di lingkungan kita ya, atau di lingkungan mana yang kita lihat, dan ini memang perlu terus dilakukan perbaikan-perbaikan ya. Dan kemudian usaha-usaha perbaikan-perbaikan itu ada kemungkinan memang memakan waktu. Tadi ya Pak Anda sampaikan sampai ya bisa dikatakan sedihnya itu terasa ya dari kalimat-kalimat yang disampaikan itu ya, dengan menyuruh secara lembut ya, ataupun keras ataupun apa, kok masih aja ya, kayaknya saat itu tidak mau bahkan juga atau paling berubahnya sedikit.
Rasulullah ke Taif itu tidak disambut, malah disambit, ya kan? Nah kemudian bagaimana ketika ada malaikat penjaga gunung Taif itu ingin menimpakan gunung Taif ke penduduk Taif? Kata Rasulullah, jangan. Ya, saya berharap di belakang mereka ada keturunan-keturunannya yang akan menjadi pembawa panji-panji agama ini. Jadi Rasulullah tidak mengukur dakwah yang dia sampaikan dengan umurnya. Sama juga Bismillah dengan kita. Apabila kebaikan-kebaikan itu kita sampaikan, itu mungkin kita nggak pernah lihat kebaikan itu, udah rapi, udah beres, udah gimana gitu ya. Tapi mungkin nanti setelah karena kita terus nyampein dan seterusnya, itu mudah-mudahan gitu ya. Dan kemudian juga lahan makasarat walaupun makasarat. Buat kita amalan kita, buat mereka amalan mereka. Jadi Allah yang nyatet aja lah apa-apa yang sudah kita lakukan, kebaikan-kebaikan itu, insya Allah nanti akan kembali lagi ke kita yang baik. Gitu. Jadi jangan pernah putus asa untuk menyampaikan kebaikan. Bismillah, terus aja. Mudah-mudahan dengan pemikiran yang kemudian berubah, kemudian sampai ke hati dan kemudian diamalkan ke kawan-kawannya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana cara kita dari Ibu Siti Rodia ya untuk mengajarkan anak sholat sejak dini? Nah sebenarnya kalau misalnya kita ya, Ustaz Nasir Ulwan, pengarang buku Tarbiyatul Aulad ya, itu ketika ditanya kapan sih sebenarnya pendidikan anak itu dimulai ya, kapan sih dimulai, jawabannya apa? Yaitu saat ikhtiar zauji, saat ketika engkau mencari pasanganmu. Jadi bukan ketika anak itu lahir. Jadi dari sejak mencari pasangan, cari yang agamanya baik ya. Nah itu yang akan menghasilkan generasi-generasi yang kemudian bisa menghidupkan agama. Tadi ya yang kisah tentang Umar ketika mencari mantu, itu kan dia ketika malam-malam dengan dia kegiatannya itu mencari rumah-rumah yang susah, sampai di tempat ibu dan anak penjual susu. Dan kemudian si ibu itu, gimana nih susunya sedikit, campurin air ya. Anaknya nggak mau. Nah kemudian akhirnya Umar lah yang berinisiatif nanya ke Abdullah, kamu mau cari istri nggak? Aku udah punya nih calonnya. Umar nggak lihat wajahnya, ya. Umar nggak tahu ininya gimana. Tapi dia tahu keimanan si anak ini itu bagus kan. Dan kemudian akhirnya dia lamar itu. Siapa sih Bu yang nggak mau dilamar sama raja buat anaknya mantu gitu ya? Jadi terima lah. Dan kemudian hasilnya kita bisa lihat, ya. Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Khulafaur Rasyidin bisa dikatakan 4. Dia termasuk Khalifah Khulafaur Rasyidin yang kelima. Itu adalah keturunan Umar, keturunan daripada Abdullah bin Umar. Jadi kalaupun misalnya bukan anaknya, tapi cucunya dan seterusnya itu menjadi anak yang baik. Jadi kalau misalnya kita kapan sih didik anak itu, yaitu sejak ikhtiar jauzi, ya, sejak mencari calon pasangan. Sebenarnya itulah saat kita mendidik anak kita. Ya udah terlambat, saya kan mendapat. Gimana dong gitu? Bismillah, ya kita bangunlah gitu keluarga kita supaya saling mendukung ya, agama kita, ya saling membantu, ya kemudian saling hidup. Bismillah, insyaallah, ya akan bisa, ya kita pelan-pelan gitu ya membangun semuanya. Nah kemudian selanjutnya ya tentang menikah ya, tentang niat ikhlas ya. Gimana nih kalau misalnya nggak ikhlas, nggak usah beramal kali ya. Kalau nunggu ikhlas nggak beramal ya. Nah sesungguhnya dalam amalan itu ada yang disebut dengan amal zahir, ada yang disebut dengan amal batin, ya, amal yang kelihatan dan amal hati. Ada yang disebut dengan penyakit atau kesalahan-kesalahan yang dalam bahasa Arabnya dikatakan afat. Jadi ada yang dikatakan afatul
hati, afatul lisan, kesalahan-kesalahan atau penyakit-penyakit yang dilakukan oleh lisan. Mana yang harus didahulukan, diselesaikan? Apakah kesalahan afatul akhlak, kiyah, atau afatul qalbiyah? Ulama yang menjelaskan tentang hal ini ya. Jadi misalnya saya mau infak, tapi kan dibilangin saudara dermawan. Saya mau nih sholat duha, tapi dikatain soalim. Jadi gimana dong? Ya. Jadi apakah sholat aja daripada dibilangin soalim? Apa nggak usah infak aja daripada dibilangin sok dermawan? Ada ulama yang menjelaskan, hapuskan dulu afatul akhlakiyah, baru yang namanya kesalahan-kesalahan afatul qalb. Jadi yang kelihatan itu dihapus dulu. Ya, jadi kikirnya itu ya, mau ini ya, infak itu sama dikatakan riya, itu mana yang lebih dahulukan? Hapus dulu kikirnya, hapus dulu bakhilnya, baru insya Allah riyanya itu nanti Allah akan tolong. Jadi lakukan dulu lah amalan-amalan. Memang di dalam beramal ya, kalau bisa kita lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, tentang bab niat ini dia tulis Imam Al-Ghazali itu satu buku sendiri ya tentang bab niat ya. Itu benar-benar yang namanya niat itu sebenarnya tidak hitam putih ya, tapi dia bernuansa, berwarna sekali. Karena memang setiap orang itu punya kemampuan untuk beramal, batasan-batasan dan keikhlasan masing-masing. Jadi dalam hal ini lakukanlah dulu ya kesalahan-kesalahan yang zahir itu dihapus dulu. Barulah nanti kita minta kepada Allah kesalahan-kesalahan kita yang batin itu Allah maafkan, Allah bersihkan ya. Nah kemudian ihsan ya, bagaimana ihsan di dalam sholat ya. Bagaimana ya di dalam hadis ini kakaknya jawab seakan-akan Allah punya ya. Ini adalah tahapan yang kedua ya. Kalau engkau fa'ilam takun tarahu, apabila engkau tidak bisa melihatnya, karena tahapan ihsan yang pertama itu adalah seperti kita selalu melakukan amal kebaikan Allah. Muraqabatullah ada. Itu ihsan yang paling bagus. Artinya memang nggak ada deh kesempatan, keinginan, takut benar Allah, karena Allah lihat kita. Tapi kalau itu tidak ada, kata Rasulullah, fa'innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat. Ya, jadi itu yang diinikan bahwa Allah ada melihat saya. Kemudian ada malaikat raqib atid yang terus menulis tentang amalan-amalan saya. Jadi kalau misalnya kita juga melihat gitu ya, siapa sih yang pertama kali masuk ke dalam neraka? Orang pertama yang masuk neraka siapa? Yang pertama masuk ke dalam neraka itu juga sebenarnya para ulama, para dermawan ya. Karena apa? Karena riaknya. Jadi Allah bahkan panggil setiap diri itu. Engkau sudah melakukan amal ini, amal itu. Kamu sudah melakukan ini, infak ke sana, infak ke situ, ataupun mujahid segala macam. Engkau sudah berperang di jalan Allah dan seterusnya. Tapi dia udah girang gitu kan. Sesungguhnya tidak. Engkau tidak melakukannya karena aku. Ya. Nah itu yang memang kita harus hati-hati. Benar-benar yang namanya ihsan itu kita coba munculkan. Ya, kalau misalnya Allah ya tidak melihat kita, ya itu kan nggak mungkin. Kita melihat Allah, nah, itu adalah suatu ihsan yang sangat tinggi. Harus di dalam hati kita Allah selalu melihat kita. Terus ya, ya. Jadi Bismillah gitu ya. Cara-cara kita untuk ihsan itu memang sulit ya. Sampai ada waktu itu perlombaan sholat. Siapa nih yang paling khusyuk sholatnya? Ya, nanti kalau misalnya paling khusyuk akan dapat jubah ya Rasulullah. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu
aku bisa ya Rasulullah. Dia sholat 2 rakaat. Ya. Pas selesai sholat, salam kata Rasulullah, kamu khusyuk nggak dari awal sampai akhir? Aku rakaat pertama khusyuk ya Rasulullah. Pas rakaat kedua, aku ingat hadiahnya. Ya, ahli, ya, sahabat Rasulullah yang dari kecil itu bersama Rasulullah, lihat Rasulullah sholat, ya, dan kemudian dia juga merasa ya bisa. Tapi itulah, gitu ya. Ada kemungkinan kita nggak bisa dari awal sampai akhir khusyuk, ihsan segala macam, gitu ya. Tapi selalu tempatkan diri kita itu untuk berusaha. Ya, Ustaz Abu Somad juga ada mengatakan, itu Ustaz gimana ya? Baca Qurannya juga begitu, Ustaz kamu dan seterusnya. Enggak, tentunya ketika meninggal dalam kondisi sujud. Ya. Itu kan berarti kedudukan dia lebih tinggi, kata Ustaz Abu Somad. Jadi kita tidak bisa menjudge seseorang itu karena dia nggak bisa ini, nggak bisa itu, dia nggak ikhlas, dia nggak pintar, dia amalannya gimana. Tapi ketika di akhir kehidupan seseorang itulah, ya, akan ketahuan sebenarnya dia itu seperti apa kedudukannya di sisi Allah. Nah, kita semua bismillah ya minta sama Allah sampai akhir kita itu adalah yang terbaik dari kita. Ya. Jadi hanya itu yang bisa kita usahakan. Ya. Terus berusaha yang terbaik, terus kita jalankan, terserah orang mau ngomong apa. Ya. Tapi bismillah, ya, karena Allah yang tahu hati kita. Ya. Seperti itu, ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya dari bagaimana kiat-kiat untuk menghafal hadis, ya. Pertama pertanyaannya yang terakhir itu sangat penting sekali, ya. Kenapa materinya adalah menghafal hadis bukan menghafal Al-Quran, ya. Benar, menghafal Al-Quran harus didahulukan, ya. Menghafal Al-Quran itu harus didahulukan sebelum menghafal hadis. Jadi hafalkanlah Al-Quran itu, ya. Karena nanti setiap orang ketika dibangkitkan dari kuburnya dan kemudian akan dimasukkan ke dalam surga, kata Allah, bacalah, dan sampai akhir bacaanmu itulah tingkat surga. Pernah naik ke hotel yang tinggi, semakin tinggi semakin bagus kan pemandangan yang dilihat kan? Di surga juga seperti itu. Jadi kalau bisa digambarkan surga itu ada pintunya. Pintu itu adalah pintu dari amal-amal gacuan kita. Yang paling bagus dari amalan kita itu apa? Kita masuk dari situ. Nah, jadi misalnya ada di sini sekarang Hotel Pak Margo, gitu kan, Mandarin dan seterusnya. Itulah pintu-pintu surga orang-orang Ar-Royan, Babul Jihad, Babul Sodakoh dan seterusnya masuk. Nah, setelah masuk, naiknya itu Al-Quran, liftnya itu Al-Quran, ya. Jadi untuk bisa lebih tinggi lagi itu Al-Quran. Jadi kalau misalnya amalannya ya baru Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya udah segitu. Jadi paling berapa tingkat? 3 tingkat. Jadi kalau misalnya itu ya hafalannya banyak gitu, dari Al-Baqarah hafal, Al-Imran hafal, Al-Nisa hafal, nah itu tinggi tuh, tambah tinggi, semakin satu ayat tambah tinggi. Dan itu ingat, ma'fis sudur, ini yang harus diingat, ma'fis sudur, apa yang ada di dalam dada, ya bukan sekedar baca. Jadi Al-Quran itu yang dimaksud dalam hadis itu adalah bukan yang dibaca, tapi yang ma'fis sudur, apa yang ada di dalam dada, dan itu diamalkan. Ya, kalau Ustaz Abdul Aziz itu ada bilang, bacalah Al-Quran itu, hafalkanlah Al-Quran itu seperti Fatihah. Fatihah itu apa? Kita hafalnya seperti kita baca Al-Fatihah. Jadi nggak mikir lagi tuh. Sehari itu kita baca Al-Fatihah itu 17 kali. Ini nggak 17 kali ya, karena ya 17 kali. Karena setiap rakaat itu kita baca. Nah, kalau misalnya Al-Quran itu pun kita baca seperti Al-Fatihah, itu namanya Fatihah. Hafal lagi kita. Dan udah di luar kepala. Itulah tingkat
ada yang visual, ada yang kinestetis dan seterusnya. Jadi cara menghafal orang itu beda-beda. Keponakan saya itu kinestetis, jadi yang namanya ngapalin itu jalan gitu. Dia nggak bisa suruh duduk baca, itu nggak bisa. Bacanya dia di jalan-jalan. Ada yang memang lewat suara, ya. Ada yang memang harus nulis, bahkan ditulis dulu baru dia bisa ngapalin. Nah itu semua dikembalikan kepada masing-masing cara yang dia pikir dia bisa lakukan itu yang bisa masuk. Dan ini memang harus diusahakan, ya, diusahakan. Baik Al-Qur'annya maupun hadisnya, bismillah diusahakan. Al-Qur'an saja itu Rasulullah SAW sampai akhirnya itu adalah 23 tahun, ya. Dan Rasulullah mendapatkan wahyu itu ketika umur 40 tahun bisa. Nah kita mungkin ada di antara kita yang umurnya di bawah 40 tahun, jadi sangat mungkin ya 23 tahun itu tuh hafal. Jadi yang namanya hafalin Quran kita nggak kayak anak pesantren mungkin ya, yang 2 tahun tuh hafal. Tapi nggak apa-apa, seberapapun dicoba untuk menghafal. Hadis juga gitu sama, dicoba untuk menghafal. Paling tidak matan. Jadi kalau misalnya roah, ya itu nggak bisa, nggak apa-apa. Sana nggak bisa, itu nggak apa-apa. Yang penting matan. Isinya bagaimana? Nah isinya itulah karena kalimat Rasulullah itu adalah beda, singkat, padat, ya, dan maknanya sangat dalam. Nah oleh karena itu matanya itu yang penting. Nah itulah yang perlu kita hafalkan, ya. Kayak itulah yang bisa kita tadi ya sampaikan ke anak-anak kita. La taqtab walakal jannah. Jangan marah bagi surga. Mau masuk surga enggak? Jangan marah, jangan berantem. Ya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah tuh indah, suka yang indah. Kalau misalnya anak kusut sisirannya, hadis-hadis itulah yang disampaikan. Jadi dia nggak mikir Rasulullah kayak gimana sih. Tapi dari perkataan Rasulullah itulah kita sampaikan. Rasulullah tuh begini, suka yang cakep, sampaikan. Ya mungkin itu ya bisa. Terima kasih kepada pendengar yang sudah menjawab pertanyaan dari peserta. Dan alhamdulillah kami sudah menyiapkan 4 hadiah untuk 4 orang penanya. Silakan disampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Dan alhamdulillah ini mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Bu Hamidah. Ya, Bu Hamidah. Oh yang bertanya silakan Bu Mega, Bu Siti Rodia dan Bu Surtini, silakan untuk maju ke depan untuk menerima sedikit rezeki.